Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Piranda diusir paksa Ansor dan Banser dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan karena radikal. Pada waktu memberikan ceramah, banyak isi ceramahnya tidak menyejukkan hati, malah menimbulkan semangat menentang kebijaksanaan pemerintah dan sering mengomentari kebijakan Presiden Joko Widodo, sehingga Ansor dan Ustadz Piranda sering menyalahkan aliran agama yang lain yang bisa menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Ustadz Piranda ini dikategorikan Ustadz radikal. Terpaksa Ansor dan Banser dengan mengusir Ustadz Piranda dari dalam masjid tersebut. Dikaitkan dengan penetapan BNPT, ciri-ciri radikal yaitu 1. Menentang ideologi Pancasila, 2. Takfirin, yang suka mensirik-sirikkan orang dan dia merasa yang baik sendiri, yang lain itu jelek dianggapnya. Dan 3. Menentang pemerintah, di mana sering memberikan ceramah-ceramah yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo, dan juga banyak tindakan-tindakan lain yang sifatnya menjelekkan tugas pemerintah yang ingin menjatuhkannya, seperti Gus Yakut mau dijatuhkan PA 212, katanya supaya diadili, dan juga Dudung Abdul Rahman supaya diproses sesuai dengan hukum. Ini sifat-sifat penentang pemerintah, ini radikal penentang pemerintah. Dan juga dia bersifat khusus, dia tidak mau bergaul kepada setiap orang kalau tidak dengan kelompoknya. Suka mensirik-sirikan budaya Indonesia, seperti di Mandalika tersebut, di mana digunakan pawang hujan, sehingga disebut itu tidak tepat, itu syirik, itu sesuai dengan agama Islam katanya. Diduga Ustadz Piranda memiliki salah satu ciri BNPT tersebut, maka sampai Ustadz Piranda disebut Ustadz radikal yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Pernyataan BNPT ini cukup efektif dalam menghilangkan ustadz-ustadz radikal dari tengah-tengah masyarakat, karena bertalian dengan honornya dalam menghidupi keluarganya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau para ustadz tetap bertahan sebagai ustadz radikal yang sering ceramahnya itu menjelek-jelekkan pemerintah, diduga tidak ada yang mengundangnya memberi ceramah, dengan resiko tidak ada penghasilannya. Jadi harapan saya, setiap pengurus masjid jangan mengundang ustadz radikal yang ceramahnya menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, karena tujuan jangka panjang kelompok radikal membentuk negara khilafah yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Maka semua anak bangsa bersatu melawan kelompok radikal demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan prinsip Pancasila sudah harga mati. Inilah Piranda pada waktu dia memberikan ceramah di salah satu masjid di Wajo, Sulawesi Selatan, di mana isi ceramahnya tersebut sering menjelek-jelekan pemerintah, dan juga sampai juga menuding kata mengancam nyawa presiden segala, sehingga akibatnya Ansor dan Banser tersebut mengusirnya dari masjid tersebut. Tidak boleh dia melanjutkan ceramahnya tersebut, karena ceramahnya tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah negara Indonesia ini. Padahal sudah kita tahu dia itu adalah termasuk katanya ustadz radikal, karena menurut BNPT
radikal itu ciri-ciri radikal ada 5. Satu, ciri radikal yang selalu menentang ideologi negara atau Pancasila, yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, takfirin. Takfirin ini yang suka mensirik-sirikan dan atau orang yang suka mengkafir-kafirkan yang tidak seagama dengan dia atau tidak sealiran dengan dia. Dan ini sangat menyakiti hati orang lain. Demikian juga suka menantang kebijaksanaan pemerintah dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut. Padahal Presiden Joko Widodo ini presiden yang dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak, dan juga sifatnya lagi ini bersikap khusus tidak mau bergaul sesama orang lain kecuali dari kelompoknya sendiri, yang suka mensirik-sirikan daripada budaya Indonesia, yaitu seperti masalah pawang hujan di Mandalika. Katanya itu sirik, tidak sesuai dengan agama Indonesia, agama Islam di Indonesia ini. Jadi saya lihat di mana dari masalah ciri-ciri radikal tersebut ada di dalam tubuh daripada Ustaz Firanda tersebut, sampai dia dijuluki Ustaz Radikal, yang ceramahnya sering menimbulkan ketidaksejukan, justru menimbulkan rasa panas daripada masyarakat itu, dan sepertinya ingin menentang pemerintah. Dan inilah ustaz yang tidak baik itu. Sehingga para Banser dan Ansor dengan tegas dia mengusir daripada Ustaz Firanda tersebut dari dalam masjid, karena takut nanti terpengaruh masyarakat yang bisa nanti menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.